Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita. Semoga kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, dan semakin dibenarkan dalam kehidupan ini. Karena saya percaya, kita percaya ketika kita semakin mendengarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu semakin mengingatkan kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Membuka hati kita bagaimana supaya kita boleh menjadi orang-orang yang terpanggil melakukan yang terbaik untuk kerajaan Tuhan, apalagi untuk pemberitaan Injil. Kita dipakai untuk mendukung semuanya pelayanan bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Dikatakan demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ini adalah pasal yang terakhir atau bagian yang terakhir dari kitab Rasul Paulus, surat Rasul Paulus yang disampaikannya kepada jemaat yang ada di Filipi. Dari bagian yang terakhir ini, Paulus mengungkapkan sukacitanya yang luar biasa kepada jemaat yang ada di Filipi. Apa yang menjadi sukacita Rasul Paulus? Karena jemaat di Filipi itu betul-betul menjadi jemaat yang luar biasa, penuh dengan kasih dan mendukung pelayanan Paulus ketika dia memberitakan Injil ke banyak tempat. Rasul Paulus merasa sukacita sekali. Ternyata apa yang sudah dia sampaikan kepada jemaat yang di Filipi itu sudah berbuah. Mereka menjadi orang-orang yang teguh dalam iman, menjadi orang-orang yang memiliki kasih yang luar biasa, memiliki hati yang tergerak untuk membantu Rasul Paulus dalam pelayanan pemberitaan Injil ke tempat-tempat di mana Rasul Paulus pergi. Penyampaian yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, saudara-saudara, bukan dalam rangka untuk mengambil hati supaya mereka juga semakin memberi kepada Rasul Paulus dan sehingga dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripadanya. Sama sekali tidak. Apa yang diungkapkan, sukacita yang diungkapkan Rasul Paulus di sini hanya murni karena betul-betul terdorong sukacitanya yang luar biasa melihat iman, melihat gerakan yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Filipi ini. Jadi dia tidak mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan sama seperti beberapa hamba-hamba Tuhan yang sering sekali mengambil keuntungan dari jemaatnya. Pada saatnya setiap hamba-hamba Tuhan akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan dalam kehidupan pelayanan. Karena ada banyak hamba-hamba Tuhan juga yang selalu mempergunakan kesempatan untuk mencari keuntungan. Termasuk juga saudara-saudara bagian yang memberi perpuluhan kepada pendeta. Saya bukan orang yang tidak suka pendeta itu menjadi pendeta yang kaya. Tetapi terkadang itu sangat-sangat menghinakan Tuhan dalam hal itu. Bayangkan kalau jemaat memberikan perpuluhan kepada pendeta. Katakanlah dia memiliki 1.000 jemaat atau 1.000 kakak jemaat. Lantas kita rata-ratakan saja ada 5 juta. 5 juta penghasilan rata-rata daripada setiap kakak jemaatnya. Dan mereka harus memberikan 500.000 dari setiap keluarga. Bayangkan kali 1.000 berarti 500 juta. Adilkah
Itukah hamba Tuhan? Makanya banyak hamba-hamba Tuhan yang menjadi kaya luar biasa. Dan dia tidak sadar, saudara-saudara, sering sekali harta itu akan merusak orang. Menjatuhkan iman orang. Dan ini yang sangat-sangat jauh sekali dari Rasul Paulus. Dia tidak mempergunakan jemaat untuk mengambil kesempatan mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Tetapi ketika dia melayani, dia betul-betul melayani bukan karena terdorong oleh sesuatu, apalagi karena materi. Kalau kita bayangkan tadi misalnya jemaat memiliki income 5 juta per bulan, sementara pendetanya, hamba Tuhannya 500 juta per bulan. Adilkah seperti itu? Benarkah yang seperti itu? Dan firman Tuhan berkata bahwa perpuluhan itu diberikan kepada perbendaharaan. Jadi sebaiknya kalau kita memberikan perpuluhan itu memberikan kepada apa? Kepada perbendaharaan yang diatur di situ oleh majelis, bukan kepada pribadi daripada seorang hamba Tuhan. Dan ini juga yang merusak mentalitas daripada penginjilan itu sendiri. Mari lihat tampilan orang-orang hamba-hamba Tuhan berupaya untuk menunjukkan dirinya layaknya seperti milioner. Lihat baju yang dia pakai, lihat mobil yang dia pakai. Saya tidak mau katakan saudara-saudara bahwa pendeta tidak boleh kaya, tapi jangan memakai kesempatan untuk memperalat firman Tuhan untuk kekayaan pribadi. Saudara-saudaraku, itu yang saya katakan tadi, bahwa Paulus tidak mempergunakan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan. Makanya dia katakan kalau di ayat 11 dari pasal yang keempat Filipi 4 ini, dia katakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Jadi Paulus sampaikan itu bukan dalam rangka untuk apa? Menunjukkan bahwa dia kekurangan dan harus dikasih, dibelas kasihi oleh jemaat. Dan dia tidak mempergunakan itu. Tapi justru dia murni mengungkapkan rasa sukacitanya atas apa yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Filipi itu. Dia merasa bangga dan sukacita apa yang sudah dia sampaikan firman Tuhan itu berbuah dalam kehidupan mereka. Dengan kemurnian motivasi seperti inilah Paulus dapat ingin mendorong jemaat untuk terus memberikan persembahannya kepada Tuhan, yang bisa dipergunakan untuk kemuliaan kerajaan Allah dan pemberitaan Injil. Paulus ingin mendidik jemaat untuk terlibat dan berbagi dalam pekerjaan Tuhan. Memberi bagi pekerjaan Tuhan sungguh adalah suatu hak istimewa yang tidak diberikan Tuhan kepada setiap orang. Hati-hati saudara-saudara. Tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuliakan kerajaan Allah melalui hartanya. Jadi jangan pernah ada orang yang merasa bangga atau membanggakan diri dengan apa yang sudah dia berikan untuk gereja atau Tuhan. Kalau kita boleh memberi dan dipakai Tuhan untuk memberi, berbahagialah kita karena Tuhan memberikan kesempatan itu kepada kita. Karena ada orang ternyata yang tidak diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk membangun rumah Tuhan. Daud, dia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Emas, perak, permata, logam, dan banyak hal. Dia sudah persiapkan untuk membangun bait Allah.
Tapi Tuhan tidak mengizinkan dia untuk membangunnya. Oleh karena itu saudara-saudara berbahagialah, bersukacitalah kalau kita boleh diizinkan Tuhan untuk memberikan sesuatu, mendukung pemberitaan kerajaan Allah. Tuhan tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Sebab segala sesuatu adalah miliknya. Jangan pikir saudara-saudara bahwa Tuhan itu adalah miskin, sehingga membutuhkan bantuan dari kita. Tetapi kalau Tuhan pun membuka hati kita untuk memberikan sesuatu bagi kerajaan Tuhan, itu semata-mata karena anugerah. Supaya kita bisa dapat merasakan satu sukacita yang luar biasa. Berkat yang kita terima itu boleh dipakai untuk membantu kerajaan Allah, pemberitaan Injil. Oleh karena itu saudara-saudara, terbukalah hatinya, hati kita semua, untuk bagaimana supaya apa yang kita miliki itu menjadi bagian yang boleh dipakai dalam kerajaan Allah. Karena pada saat ini banyak orang terlalu takut untuk memberikan persembahan. Terlalu miskin kita untuk memberikan persembahan kita. Karena kita takut bahwa apa? Kita kekurangan. Sama seperti khotbah yang kemarin. Orang takut memberi sekarang karena takut merasa kekurangan. Dan juga takut nanti kelaparan. Sama seperti yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Filipi ini. Mereka memberi dengan sukacita, dengan penuh keyakinan dan kepercayaan bahwa mereka akan diberikan Tuhan segala sesuatu secukupnya untuk apa yang mereka butuhkan. Makanya firman Tuhan ini meneguhkan kita, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini mau meneguhkan mereka bahwa apapun yang mereka sudah berikan kepada Tuhan, mereka tidak akan menjadi miskin dan kekurangan. Karena Tuhan akan memenuhi segala keperluan mereka dari kekayaannya dan untuk kemuliaannya. Demikian juga dengan kita saudara-saudara. Mari kita pakai segala sesuatu yang kita miliki, yang telah diberikan Tuhan, untuk kemuliaan bagi namanya. Sekali lagi bagi Paulus yang utama bukanlah pemberian itu, melainkan buah daripada apa yang sudah dia sampaikan, buah daripada firman Tuhan. Ingatlah, harta dunia ini suatu saat akan lenyap dan musnah. Namun mereka yang dengan bijaksana menggunakan untuk pekerjaan Tuhan telah mengubahnya menjadi simpanan yang bertahan sampai kekekalan. Jangan berupaya untuk saving, menabung untuk jaminan kehidupan kita, karena tidak ada yang menjamin kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan harta, memberikan jabatan, memberikan materi kepada kita, jangan kita pakai untuk menjamin keselamatan kita. Tidak. Tapi justru mari kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Ketika harta dan milik dan segala sesuatu yang kita miliki, kita pakai untuk memuliakan Tuhan, membantu orang lain, mengasihi orang lain, memberkati orang lain, maka di situ justru jaminan keselamatanmu ada. Jaminan keselamatan kita akan dijamin oleh Tuhan. Keselamatan kita itu akan dijamin oleh Tuhan. Maka jangan pernah takut lagi untuk memberi kepada Tuhan. Persembahkanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan, supaya hidupmu akan diselamatkan. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita, mengingatkan kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Dan kita boleh terbuka hati kita, semakin terbuka dan terpanggil untuk memberikan yang terbaik bagi kerajaan Tuhan. Jangan takut
dan jangan pelit menjadi orang. Karena Tuhan sudah dengan luar biasanya memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita dan meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.